Puji Tuhan, haleluya. Penting sekali kita untuk siap menerima firman Allah. Karena ketika kita tidak siap menerima firman Allah, Alkitab yang mencatat. Firman Allah ibarat benih yang terbaik. Tetapi karena kita tidak siap menerima benih yang terbaik itu akan jatuh di tanah hati yang saudara sebetulnya tidak memberi support sistem yang dibutuhkan oleh benih tersebut menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Karena itu saudara, ketika engkau dan saya menerima firman, pastikan kau berkata, Tuhan, bajak tanah hatiku, lembutkan tanah hatiku, supaya hidupku berbuah lebat. Katakan, amin, haleluya. Mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Saudara, hari ini kita akan belajar mengenali ruang-ruang yang merupakan keterbatasan di dalam kehidupan kita. Dan berbicara tentang keterbatasan, saudara, ini berbicara tentang bagaimana kita memang Tuhan jadikan ada di muka bumi ini dengan karakter, dengan temperamen yang berbeda, dengan talenta dan potensi yang berbeda, dengan kecenderungan hati kita yang berbeda. Bahkan juga saudara dengan kemampuan-kemampuan yang berbeda. Tetapi di dalam semuanya itu, entah kita berbedanya lebih dari yang lain, atau berbedanya kurang dari yang lain, Tuhan ingin dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menyadari setiap kita menjumpai keterbatasan kita? Itu sebuah panggilan supaya engkau dan saya bukan sebatas mendorong dirimu begitu rupa melampaui keterbatasanmu, tapi itu sebuah panggilan supaya kita mengalami kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Dan ketika kita dalam keterbatasan itu mengalami kasih karunia Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Katakan haleluya. Semua kita mampu berbuah lebat. Dan setiap kehidupan yang berbuah lebat akan mulai dari sebuah kehidupan yang progres. Karena itu kalau engkau progres, kalau engkau bertumbuh dan bertambah, engkau berbuah, engkau bisa berbuah lebat. Haleluya. Mari kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-12. Kita akan lihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Saudara, firman ini merupakan firman yang sebetulnya menjadi satu kekuatan dan jaminan pasti dari Tuhan, yang sudah memberikan perkataannya ini langsung kepada rasulnya Paulus, yang pada waktu itu dia bergulat dengan kelemahan, keterbatasan. Tapi kalau kita tengok saudara, di ayat 7 ini justru Rasul Paulus mengungkapkan dia mengalami pengalaman yang hebat sekali, pernyataan yang luar biasa. Coba lihat ayat yang kedua. Paulus menulis perkataan-perkataan suratnya kepada jemaat Korintus ini dengan metafora yang menarik sekali. Dia bilang begini, aku tahu seorang Kristen
14 tahun yang lampau. Yang dia maksudkan itu diri dia sendiri sebetulnya. Cuman dia menjaga agar kesaksiannya bukan tentang dirinya. Tapi tentang Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan. Dia berkata begini, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Apa yang dimaksud di dalam atau di luar? Yaitu pengalaman dia diangkat ke sorga. Lihat kalimat penutupnya dikatakan, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Diangkat atau dibawa, memasuki sorga tingkat yang ketiga. Dan berhenti sampai situ, coba lihat ayat 3-nya. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Wow. Jadi ini istilahnya tempat-tempat di kekekalan. Tempat di mana kemuliaan Tuhan ada, tinggal, bersemayam. Tempat-tempat yang tidak mungkin dijangkau oleh kemanusiaan kita yang terlalu terbatas ini. Tapi Paulus berkata, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Yang tidak boleh diucapkan manusia. Wow. Sekali lagi saudara. Paulus mendapatkan sebuah pengalaman yang besar sekali sebagai manusia yang sebelumnya sangat berdosa. Dari sini yang saya mau tunjukkan saudara. Jangan terlalu lama kita tenggelam dengan pengalaman-pengalaman di mana engkau pernah gagal, pernah jatuh, pernah meleset. Karena rencana Tuhan adalah engkau dibentuk dan dijadikan bagi kemuliaannya. Haleluya. Masalahnya terlalu banyak anak Tuhan membiarkan dirinya terkubur dengan cerita lamanya. Pada hal keuangan, pada area hubungan, pada area kesehatan. Memori yang lama itu selalu bergaung ketika seseorang berbicara. Tidak heran, waktu Zakheus di rumah itu menerima Yesus. Orang Farisi ngomongin, Yesus, Rabi, orang kudus. Menerima Zakheus yang berdosa, pemungut cukai. Yang di dalam diri Zakheus itu bergaung. Memang aku orang berdosa. Memang aku sering menggelapkan apa yang harusnya tidak boleh aku lakukan dalam hal keuangan. Dan ketika itu Zakheus tampil berdiri dan mengakui. Apakah kita sudah seperti Zakheus? Membebaskan diri saudara. Jujur di hadapan Tuhan. Dan itu yang membuat Zakheus dikatakan, hari ini orang ini juga orang yang memiliki kerajaan Allah. Saudara, Paulus lebih lagi. Aku pendosa, aku pembunuh, penganiaya jemaat. Ini sesuatu yang kalau kita sadari, saudara. Engkau tidak boleh berkata begini. Aku begini karena masa laluku. No. Engkau tidak boleh berkata aku begini karena keluargaku. Engkau tidak boleh berkata aku begini karena nasibku. Tepuk bawah kanan kirimu. Nasibku aku lihat cemerlang loh. Aku lihat nasibmu cerah ceria loh. Coba kasih tahu saudara, tepuk bahu kanan kiri dengan yakin. Aku percaya Tuhan merancangkan sesuatu yang hebat. Haleluya. Pertanyaannya hari ini, apakah kita sudah sadar bahwa Tuhan mengizinkan ruang-ruang keterbatasan bukan untuk kita terlena di situ. Untuk kita cari alasan di situ. Untuk kita tertidur di situ. Tuhan mengizinkan ruang-ruang keterbatasan untuk kita mengundang Dia hadir. Dan ketika Dia hadir, tidak ada yang tidak berubah.
Tidak ada yang tidak diperbaharui. Tidak ada yang tetap sama. Tuhan mampu merubah setiap keadaan yang paling buruk sekalipun dalam kehidupan seseorang. Ini sebabnya hari ini saya sedang menyampaikan sebuah berita pengharapan. Mungkin tentang pekerjaanmu, haleluya. Jangan berhenti berharap. Jangan lepaskan mimpi-mimpimu. Ini tahun di mana engkau memanifestasikan setiap potensi itu. Bukan karena engkau bisa, tapi Tuhan sedang membuka pintu-pintu baru bagi perjalanan hidupmu. Mari lihat saudara, kita akan lihat sekarang ayat yang ke-7 mulai. Rasul Paulus mulai masuk kepada poinnya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Kalau engkau dipakai Tuhan luar biasa. Kalau engkau diberkati Tuhan luar biasa. Kalau engkau diberikan keelokan oleh Tuhan luar biasa. Kalau engkau diberikan kekuatan seperti Simpson luar biasa. Ingat, satu pesan yang sama. Jangan biarkan engkau yang di atas dan Tuhan tidak terlihat. Paulus berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Baca sama-sama. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk. Supaya. Dulu saya berpikir saudara. Masalah-masalah yang datang dari garis darah. Tidak terhindarkan. Sampai kita tahu kebenaran Injil. Tuhan bisa saudara melumat semuanya dan sudah selesai di kayu salib. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan untuk mengalami itu? Apa yang kita beri kepada Tuhan untuk menerima dan mengalami itu? Kelepasan yang sempurna. Disinilah Paulus mulai mengajar tentang hal itu ayat 8. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Di sini kita harus mengerti saudara. Paulus pada kali yang pertama fokusnya hanya kepada masalah. Paulus pada kali yang pertama fokusnya hanya kepada kekurangan, sakit penyakit, beban. Paulus pada kali yang pertama fokusnya hanya membandingkan dirinya kepada orang lain yang lebih luar biasa dipakai Tuhan. Kalau Paulus berkata seperti duri di dalam daging, dia sedang sekali lagi pakai bahasa yang metafora. Ada sebuah sakit yang kalau aku doakan orang sembuh, tapi sakitku sendiri gak sembuh. Hari ini apa yang menjadi keterbatasanmu? Apa yang menjadi ruang di mana engkau lagi dan lagi menghadapi ruang terbatas itu? Mungkin karakter yang ini bawaan bang. Aku kalau ngomong cepat bertindak lambat bang. Ada lagi aku bertindak cepat ngomong aku nggak bisa bang. Anda yang mana? Coba colek kanan kirinya. Kamu yang mana? Aku yang mix dong. Bapak Ibu Saudara, semua kita dijadikan punya keterbatasan-keterbatasan yang menjadi keunikan hidupmu. Amin. Bagaimana Anda bisa mengenali ada maksud Tuhan di dalamnya. Itulah yang menjadi hikmat yang begitu mahal. Sekarang lihat ayat 9-nya. Saya merenungkan bagaimana Paulus menghayati keterbatasannya. Dari situ dia tahu ada porsi kemuliaan yang selama ini belum diekspresikan dari pelayanan Paulus. Yaitu apa? Dalam kelemahannya, kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam keterbatasannya, ketidakterbatasan Tuhan dinyatakan. Dalam kekosongannya, Tuhan beri isi lagi. Tuhan hadirkan lagi, Tuhan tambahkan lagi. Berapa banyak orang kenal Tuhan dengan cara yang seperti itu. Atau engkau mengeluh, kok aku lagi, kok aku lagi, kok aku lagi, kok aku lagi.
Berapa banyak kita tahu Tuhan itu sumber kita yang sesungguhnya, bukan pekerjaan, bukan orang tua, bukan investasi, apalagi rekening. Lihat ayat 9 kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun. Supaya kuasa Kristus turun. Supaya kuasa Kristus turun. Jadi apa yang membuat kuasa Kristus turun adalah sebuah kesadaran Rasul Paulus tentang Tuhan menyediakan kuasanya untuk kelemahannya. Sekali lagi. Tuhan menyediakan kuasanya untuk kelemahannya. Tuhan menyediakan apapun untuk kondisimu. Tuhan menyediakan pertolongan untuk ketidakberdayaanmu. Tuhan menyediakan supply untuk yang kau butuhkan, bukan untuk yang kau inginkan dari kedaginganmu. Seperti kata Yakobus pasal 4, itu banyak orang salah berdoa, nggak ngalami kuasa doa. Karena yang dia minta untuk memuaskan hawa nafsunya. Seperti Alkitab yang mencatat. Tuhan yang beri seperti duri dalam daging. Ganggu terus. Ganggu terus. Yang luar biasa. Sebetulnya itulah cara Tuhan untuk mengamankan setiap orang-orang pentingnya. Kalau engkau orang penting, engkau sudah tidak punya titik area yang engkau sadari. Engkau terbatas, engkau lemah, engkau sedang sangat berbahaya. Tapi ketika engkau menyadari dengan baik, Tuhan, ini titik area di mana aku lemah, aku terbatas. Ketika engkau menyadarinya di hadapan Tuhan, disitulah kuasa Kristus turun menaungi engkau. Petrus itu sombong, dia sadar. Tapi kenapa dia jadi alat yang efektif? Karena dia menghadapkan, aku ini cuma bejana Tuhan. Izinkan yang tanah liat ini menjadi tempat kemuliaan Tuhan turun menaungi. Kekasih-kekasih Tuhan. Ketika Paulus berkata, sebab itu terlebih suka, coba perhatikan kalimat ini. Terlebih suka aku bermegah atas kelemahan atau keterbatasan. Bukan berarti dia tidak punya kelebihan. Bukan dia berarti dia lupa kedahsyatan yang Tuhan buat. Pertanyaannya, apakah kita lebih menyadari kehebatan kita? Atau lebih menyadari keterbatasan kita? Atau kita jadi pribadi yang di hadapan Tuhan jujur, aku tahu kelemahanku, aku tahu kekuatanku. Dari sini aja kita tahu, waktu kita bergerak dalam pemakaian Tuhan, kekuatan Tuhan, karunia Tuhan, kita dalam melayani, memberkati, dalam berkarya, dalam berumah tangga, dalam berinteraksi saudara di dunia ini pada umumnya. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi orang yang sangat cerdas. Kalau Anda baca, kecerdasan yang diberikan, itu bukan datang ketika dia berdoa, berpuasa, bukan. Itu kecerdasan yang saya maksud. Yang diberikan menetap di dalam akal budi pelayan-pelayan Tuhan ini. Dan itu terjadi dimulai ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapkan keterbatasan mereka. Sementara mereka adalah orang yang dipilih dari antara orang-orang muda untuk bekerja di kerajaan pada waktu itu. Kalau engkau bekerja, kalau engkau berkarya di dunia yang selalu berpotensi untuk membuat engkau tidak jadi apa-apa. Ingat kata-kata saya ini. Tuhan sedang panggil engkau untuk mengalami kuasa Kristus. Tapi pertanyaannya, apakah engkau betul-betul mencari Dia?
Mari kita lihat sekarang saudara. Dari cerita yang sudah kita dalami tentang Raja Asa. 2 Torik pasal yang ke-16. Saudara, Raja Asa, raja yang mengalami peperangan, kekacauan, mengalami masa damai, mengalami peperangan lagi. Sayangnya, ini yang jadi pelajaran buat kita. Kita harus memanfaatkan keadaan-keadaan tidak aman di dalam perjalanan hidup kita itu justru untuk mengalami Tuhan. Saya akan baca dengan cepat 2 Torik pasal 16. Ayat 1, pada tahun ke-36 pemerintahan Asa majulah Baasa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ini masalah ini buat Asa. Raja Asa sudah enak saudara. Nyaman, damai, tidak ada masalah. Sebetulnya sekali lagi, itu sebuah calling, sebuah panggilan. Sayangnya raja yang satu ini merespon panggilan itu dengan cara yang salah. Lihat ayat yang kedua. Tolong Bang Adit boleh baca. Kedua, lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan. Dan seterusnya. Saudara, kalau Anda baca ayat 2 ini apa yang muncul di benakmu? Banyak orang tuh berusaha main di area ini. Cari sokongan, cari dukungan dengan sogok. Dengan memanfaatkan harta duniawi. Mereka pikir harta duniawi itu lebih bisa diandalin daripada Tuhan yang gak kelihatan ini. Sayangnya sekali lagi, Raja Asa ini belum pernah mengalami kedahsyatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau pernah mengalami kedahsyatan Tuhan, jangan pernah biarkan pengalaman itu surut. Karena sekali itu surut, saya mau kasih tahu. Tiba-tiba ya, engkau akan berkata gini, aku gak pernah ngalami. Tiba-tiba ada sesuatu yang seperti hilang. Dan menurut saya, saudara, itulah fakta di mana kenapa orang menjadi murtad atau berbalik hatinya dari Tuhan. Karena mata air yang sebetulnya mendorong dia terus mengecap kebaikan Tuhan. Terus memahami dan menikmati kebaikan Tuhan. Yang memang tidak akan habis-habisnya itu. Dimulai dari pengalaman yang besar itu. Tapi mulai takut. Makanya anak muda, kalau engkau mau berumah tangga, jangan andalin gaji. Haleluya. Mau berbisnis, mau dagang. Kata mengandalkan ini artinya apa saudara? Itu jadi segala-galanya. Uang itu, Tuhan tuh mau kasih lebih lagi. Cuman kita jujur ya, kadang-kadang pelit banget. Pelitnya yang aneh. Pelitnya tuh sama Tuhan. Bukan sama Pak Pendeta. Aku gak peduli Anda pelit atau baik sama saya. Benar. Aku udah menikmati begitu banyak kebaikan Tuhan. Kalau Anda baik sama saya, itu bonus. Tuhan sudah terlebih baik buat saya. Makanya saya bisa baik buat Anda. Mana mungkin saya baik sama Anda kalau Tuhan gak baik sama saya. Saya jadi penjahat yang cuma pakai topeng. Apa yang saya bagikan? Belum pernah saya alami. Kalau Anda nggak bisa berbuat baik sama orang yang jahat sama Anda masih manusia pada umumnya. Dan baik ini bukan hanya bicara tentang materi. Baik ini bicara respon, tanggung jawab, bersedia menderita untuk kesalahan yang orang lain buat. Atau sebaliknya kau mendumel. Atau sebaliknya engkau mengeluh. Atau sebaliknya berkata, Tuhan terima kasih. Aku diberi satu kepercayaan untuk menolong satu domba. Aku mau jadi seperti Samaria yang baik hati.
Menolong satu orang yang dirampok, dipukul berdarah, ditinggalkan di jalan. Atau Anda mau jadi seperti imam yang lewat seberang jalan? Atau Anda mau jadi seperti orang Lewi yang kalau di pelayanan luar biasa? Apakah satu mata air bisa memancarkan dua rasa? Harusnya nggak bisa. Sementara, haleluya, puji Tuhan. Sebentar lagi apa? Haleluya. Hari libur. Asa mengeluarkan emas, perak. Kalau Anda baca, ini menariknya gini saudara. Ini emas yang sudah dipersembahkan ke bait Allah. Tapi bayangkan, ini bukan otoritas raja lagi. Tapi dia dengan segala kewenangannya dia bermain di situ. Dan ini sebetulnya saudara, sesuatu yang menakutkan sekali bagi seorang yang punya kekuasaan. Dia bermain di situ. Dan untuk tujuan politik. Dan mengirimkan. Sayangnya. Coba lihat. Ayat 7 sekarang Bang Adit boleh baca lagi. Iya. Pada waktu itu datanglah Hanani, melihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram, mengandalkan kekuatan, kebiasaan, kemegahan tentara Raja Aram. Dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Saudara, Tuhan sebetulnya men-setting kehidupan kita tuh untuk perkara-perkara yang jauh lebih besar. Haleluya. Tidak ada satu bisnis akan meleset lagi dari tanganmu. Tapi pertanyaannya, bagaimana engkau mengelola kepercayaan Tuhan? Oh saudara, tidak ada satu hubungan yang akan meleset lagi dari kehidupanmu. Tapi pertanyaannya, bagaimana engkau mengelola hubungan itu? Ayat 8-nya kita baca sama-sama 2-3. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan Saudara, mereka ke dalam tanganmu. waktu saya baca ayat ini, Tuhan memunculkan memori saya. Betapa dia baik. Betapa dia sangat-sangat baik. Itu yang membuat lagi Tuhan. Jangan biarkan aku meleset dari hadirat-Mu. Jangan biarkan aku lari dan bersandar kepada kekuatan yang lain. Jangan biarkan aku seolah-olah lupa betapa Kau manis, betapa Engkau setia. Bukan karena kita baik, bukan karena kita setia. Saudara, saya terangkan tentang ayat ini. Lihat ayat 8-nya. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Garis bawahi kata besar. Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Kalimat berikutnya gak sebanding saudara. Namun Tuhan telah apa? Mereka ke dalam tanganmu. Karena kekasih Tuhan, Bapak Ibu, anak-anak muda, masa depan buat hidup kita itu di tangan orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan membela engkau di pekerjaan. Ingat bagaimana Tuhan menolong engkau di hubungan, di keluarga. Biar hatimu tetap di frekuensi itu, frekuensi yang sama, saudara. Ingat bagaimana Tuhan tidak nuntut kamu, balikin semua yang kamu hilangin. Enggak. Balikin semua yang kamu hancurin, tuh enggak. Tuhan enggak tuntut itu.
Tapi dia memeluk engkau apa adanya. Tapi kenapa engkau masih lari daripada dia? Kenapa engkau menghindar dari tatapan matanya? Kenapa engkau mencari yang lain sebagai andalanmu? Kenapa engkau menolak kasihnya? Padahal kalau kau uji dia, dia selalu teruji dan terbukti. Pertanyaannya, hati kita jangan-jangan sudah seperti Asa. Kita menjadi orang yang tidak lagi punya ruang yang namanya keterbatasan dan kelemahan yang kita hadapkan kepada Tuhan untuk dia hadir. Jangan bilang gini, mana mungkin om aku nggak sadar kelemahanku. Aku selalu sadar. Poinnya bukan itu. Hari ini, kalau engkau masih melihat hidupmu tidak jauh berbeda dengan tahun yang lalu. Jangan-jangan kita sedang bersandar kepada yang lain. Lihat saudara, ayat 9 saya tuntaskan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya, kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku. Jadi saudara, daging kita nih bisa memunculkan memori yang salah loh saudara. Itu yang terjadi dengan Asa. Itu yang terjadi dengan Daud. Karena itu izinkan daging kita waktu memunculkan kelemahan, kegalauan, stres. Kita lihat bagaimana Daud berkata tentang kemuliaan Tuhan. Mazmur 26 ayat yang ke-8. Kita akan baca saudara. Bagaimana Daud mengungkapkan dalam masa-masa kritisnya. Ayat yang ke-8, 2-3. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Kalau Anda baca terus, kita tahu bagaimana kondisi Daud. Tapi perkataan doanya itu dimulai dengan Tuhan. Aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Baru dia bilang, janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa. Haleluya. Mungkin yang kau hadapi bukan orang yang mau cabut nyawamu. Tapi yang menterormu itu saudara. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan. Sudahkah kita menghadapkan ruang keterbatasan, ruang lemah kita, itu menjadi tempat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Yohanes 9 mencatat tentang seorang yang buta dari sejak lahirnya. Ingat, murid-murid lihat, guru siapa yang berdosa? Kalau jawaban orang pada umumnya, ya maklumlah zaman dulu nggak ada dokter mata. Lahir anak dia nggak ada kemampuan untuk membawa berobat. Ya jadinya begini. Saya mau beritahu saudara, mau apapun versi ceritamu, Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia mampu membalikkan keadaan itu. Sekali lagi saudara, saya mau tantang. Apakah engkau membiarkan imanmu terpuruk seperti cerita Raja Asa? Atau engkau menyadari seperti Paulus. Tuhan aku pengen nih investasi. Tuhan aku pengen nih punya usaha sendiri. Dan aku tidak punya rekomendasi, aku tidak punya modal. Tapi puji Tuhan, aku punya engkau. Tuhan tidak main-main hari ini. Tuhan sedang menyampaikan sebuah panggilan yang besar bagi engkau dan saya. Yesaya pasal yang ke-43. Haleluya. 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 Yesaya 43 saya baca buat Bapak Ibu Saudara ayat yang pertama. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu.
tepuk dadamu. Aku ini kepunyaanmu Tuhan. Cintanya. Kalau engkau melihat dirimu, jangan melihat casingnya. Jangan melihat casingnya. Aku ini memang dijual gak ada harganya. Tapi tahukah engkau ditebus dengan cinta yang mahal. Dengan darah yang mahal. Dari sini harusnya, lihat baca ayat ini. Tuhan tuh gak main-main. Ayo kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita baca ayat 2-nya. 2-3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 3-nya dengan kuat. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang kudus Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia Seba sebagai gantimu. Baca lebih kuat lagi. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, ketakutan seperti kita baca, belajar, itu bisa menyergap engkau di titik di mana engkau sudah mengalami kedahsyatan, kebaikan, kemanisan Tuhan. Faktornya, kenapa ketakutan itu bisa menyergap? Karena engkau membiarkan ruang keterbatasanmu itu menjadi ruang yang tetap kosong. Harusnya, ruang keterbatasanmu. Ketika engkau lihat medsos orang lain, wah udah happy banget. Ya Tuhan, kapan bagian tenang? Mungkin engkau lihat ruang keterbatasanmu dan engkau berkata, bagaimana Tuhan? Di situ justru Tuhan mau hadir, saudara. Paulus berkata, kuasa Kristus turun. Kita baca lebih jauh lagi, saudara. Ayat 5-nya, 2-3. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan, lihat, Tuhan akan datangkan yang engkau pikir tidak mungkin. Tuhan lagi bicara tentang satu bangsa yang gagal. Tapi Tuhan bicara, aku akan mendatangkan anak cucumu. Aku akan menghimpun kau dari barat. Ayat 6. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah. Dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh. Dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Pada satu titik, Nehemia mendengar berita dari saudaranya yang baru pulang dari Yerusalem tentang kehancuran Yerusalem. Ini saya mau terangkan bagaimana kemuliaan Tuhan itu bisa turun. Waktu Nehemia mendengar berita itu, kitab Nehemia mencatat, dia duduk menangis dan berkabung. Duduk menangis dan berkabung. Yang menarik adalah, Nehemia mendapat sebuah kerinduan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi kota yang hancur itu. Yang porak-poranda itu. Yang temboknya roboh. Yang umat Tuhan masih tinggal di sana hidup dalam keadaan tercela. Saya berdoa, ada yang nangkep ini. Engkau dipanggil bukan sekedar untuk menyamankan dirimu. Itu justru zona berbahayamu. Nehemia naik banding dalam doa puasanya. Dia doakan rajanya. Dan rajanya kasih izin loh pulang kampung. Pulang kampung panjang lagi untuk sebuah tujuan yang besar. Saudara, Nehemia melihat kehinaan Yerusalem menjadi kesempatan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tapi Nehemia bukan orang yang mimpi tinggal mimpi. Dia berdoa. Singkat cerita, ketika raja itu memberikan dukungan untuk semua yang dia perlu, termasuk surat-surat. Sehingga waktu dia ketemu
pemilik hutan raja, pemilik atau pengelola hutan raja itu bisa memberikan dukungan kayu-kayu terbaik bagi pembangunan. Nehemia. Kalau Anda belajar, Anda tanya, Nehemia, kenapa bisa terjadi? Saya mau simpulkan begini. Karena Nehemia tidak lagi hidup bagi dirinya. Dia sadar keterbatasan justru itu menjadi alat Tuhan biar kemuliaanmu, kemurahanmu. Kalau engkau punya keadaan darurat tentang kesehatan, saudara cari Tuhan bersama-sama. Ayo. Kalau engkau punya mimpi yang besar, cari Tuhan. Ayo sama-sama. Saya mau katakan Bapak Saudara. Tuhan belum selesai, Tuhan belum berhenti. Ruang-ruang kosong, ruang keterbatasan di dalam hidupmu. Dengerin, ini yang aneh. Makin dia besar, makin besar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu dilempar ke dalam api. Karena itu gini, cara lihat hidupmu tuh jangan salah. Seolah-olah kau dilupakan Tuhan. No. Jangan salah. Waktu Daniel dilempar ke gua singa, jangan salah. Jangan bilang di mana Tuhan. Justru Tuhan bilang, wait. Tunggu nak, wait. Justru dengan gua singamu, raja yang melemparkan engkau ke dalam akan bertobat. Kalau engkau lagi dikhianati, maaf, oleh atasanmu, oleh bawahanmu, oleh rekan kerjamu. Ingat cerita Yusuf, wait. Pengkhianatanmu akan membuat anak tangga kau naik. Kenapa engkau kecewa? Kenapa kau marah? Ruang kosong, ruang terbatas. Supaya Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Dia.